Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bapak Nurul Mustaqim. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwa mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi ini adalah merupakan mata pelajaran baru buat kalian semua. Yang sebelumnya kalian di kelas SD dulu, kalian mungkin ada yang belum pernah mempelajari tentang materi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, mulai tahun ini untuk kalian sekolah di SMP 1 Kalianda, untuk kelas 7, untuk 1 tahun ke depan, untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi akan Bapak sampaikan materinya, dan kita akan mempelajari apa sih Teknologi Informasi dan Komunikasi itu sendiri. Karena ini sesuatu yang baru, tentunya Bapak berharap kalian dapat mengikuti materi pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun sebenarnya teknologi informasi komunikasi itu sudah familiar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, kita langsung ke materi untuk menyingkat waktu untuk mata pelajaran daring pada saat ini. Yang pertama, untuk kaitan dengan pengantar teknologi informasi, yang perlu kita, yang dalam pemikiran kita, apa sih teknologi informasi itu? Yang biasa yang kalian mungkin ketahui ada komputer, mungkin untuk alat untuk memberikan informasi ada laptop, ataupun alat teknologi lain seperti jaringan komputer. Selanjutnya yaitu pengertian teknologi dan informasi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari teknos dan logos. Yaitu teknologi suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi teknologi ini adalah sesuatu alat yang dapat membantu pekerjaan atau mempermudah manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan untuk pengertian teknologi informasi atau biasa dikenal dengan TI, yaitu istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam membentuk, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Kemudian perlunya teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah yang pertama, kompleksitas tugas manajemen. Kenapa dikatakan kompleksitas tugas manajemen? Karena sekarang untuk melakukan suatu tugas-tugas dan agar teratur pekerjaan kita harus menggunakan teknologi. Kemudian pengaruh globalisasi. Untuk globalisasi, kalau kita sekarang tidak menggunakan teknologi, kita akan dikatakan ketinggalan zaman, atau biasa dikenal dengan gaptek atau gagap teknologi. Kemudian perlunya respons time cepat. Nah, sekarang ini adalah di masa-masa kita harus selalu cepat untuk memberikan informasi atau memberikan hal-hal berita kepada masyarakat mungkin, atau ke keluarga dan sebagainya. Kemudian teknologi mempunyai keperluan yaitu tekanan persaingan bisnis. Untuk tekanan persaingan bisnis, contohnya seperti halnya sekarang banyak sekali, yaitu belanja secara online. Apalagi di musim atau di waktu sekarang yang masih pandemi untuk COVID, semuanya harus dilakukan di rumah. Jadi kita banyak menggunakan alat-alat teknologi untuk dalam berbisnis. Kemudian selanjutnya adalah sistem informasi. Pengertian sistem informasi yaitu sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Nah, untuk menyediakan suatu informasi, yaitu kita tentunya membutuhkan satu teknologi, yaitu salah satu teknologi itu adalah komputer. Jadi komputer ini bisa kita gunakan untuk memproses seperti halnya kalian mengetik dokumen-dokumen dan sebagainya, membuat foto, kemudian menyimpan data kalian, foto kalian ke dalam komputer, kemudian menganalisis dan menyebarkan informasi.
Kemudian yang selanjutnya infrastruktur informasi atau peralatan-peralatan dalam informasi. Dalam menyediakan informasi, kita membutuhkan beberapa peralatan. Yang pertama ada perangkat keras atau biasa dikenal dengan hardware. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau biasa dikenal dengan software. Kemudian kita juga menggunakan jaringan dan komunikasi. Yang keempat yaitu basis data atau database. Yang kelima informasi manajemen personal. Untuk perangkat keras, ya saya yang kamu lihat, kalau kalian yang sering kali gunakan itu adalah seperti halnya komputer atau HP kalian, itu adalah dikatakan sebagai perangkat keras. Kemudian perangkat lunak atau softwarenya, contohnya ada apa aja, seperti sistem operasi, program aplikasi, ada WA, itu adalah merupakan suatu software. Kemudian jaringan dan komunikasi, jaringan ini seperti apa? Kalian membutuhkan sinyal, seumpama dalam menggunakan telekomunikasi. Kemudian untuk komunikasi untuk memberikan informasi itu sendiri. Kemudian basis data, yaitu tempat untuk menyimpan data-data, seperti halnya kalian menggunakan HP. Nomor-nomor kalian itu bisa tersimpan di pusat informasi, yaitu terpusat, itu namanya database. Kemudian memberikan informasi manajemen personal, jadi kita bisa memberikan informasi, pengaturan informasi-informasi secara pribadi. Kemudian yang selanjutnya adalah arsitektur informasi, yaitu perencanaan terhadap kebutuhan informasi itu sendiri. Jadi kita membutuhkan informasi apa, kita harus tentukan dalam hal kegiatan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, untuk kaitan dengan infrastruktur informasi, kita akan mengupasnya nanti, untuk mempelajarinya nanti, yaitu di bab-bab selanjutnya. Kemudian tadi disampaikan arsitek informasi, yaitu perencanaan terhadap kebutuhan informasi, atau kata lain istilah komunikasi dari bahasa Inggris yaitu communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin yaitu communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagai atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Kemudian komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada lainnya. Artinya seseorang kepada orang lain, maksudnya ya. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Jadi untuk komunikasi timbal balik itu adalah antara manusia dengan manusia lainnya. Karena itu merujuk pada pengertian Robben dan Stewart tahun 1998 halaman 16 mengenai komunikasi manusia, yaitu proses yang melibatkan individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Artinya dalam komunikasi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, atau dalam kelompok, organisasi, ataupun dalam masyarakat. Artinya ada yang menyampaikan, ada pula yang mendengarkan, dan bisa untuk saling menyampaikan informasi, itu dikatakan adalah komunikasi. Nah, ini sedikit materi kita untuk hari ini, untuk pertemuan pertama, untuk perkenalan dari materi teknologi informasi dan komunikasi yang barusan Bapak sampaikan. Bapak berharap kalian bisa memahami dan kalian bisa mencari informasi-informasi lain, baik dari peralatan, perangkat-perangkat lain, seperti halnya mungkin yang kalian kenal dengan Google atau Mbak Google, kalian bisa mencari informasi tersebut. Nah, untuk di akhir materi kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu menggunakan buku latihannya, di mana soal dan jawaban ditulis dan nanti dikumpul pada saat kita belajar
normal atau kalian masuk sekolah secara normal. Nah, berikut tugas yang harus kalian kerjakan untuk yang kalian tulis soal dan jawabannya, yaitu menggunakan buku tulis. Yang pertama yaitu sebutkan macam-macam alat komunikasi minimal 5. Komunikasi itu seperti apa yang kalian terima pada saat ini, yang kamu ketahui itu apa aja, bebas. Kemudian yang kedua, mengapa teknologi informasi itu diperlukan? Berikan 4 alasannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan pengelompokan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu dikelompokkan dalam berapa bagian. Yang keempat, jelaskan 3 klasifikasi sistem teknologi informasi. Dan yang kelima, jelaskan peranan dan manfaat teknologi informasi dalam meningkatkan pembelajaran. Nah, ini 5 soal tugas yang harus kalian kerjakan di buku latihan kalian. Soalnya dan jawabannya ditulis di buku latihan. Nah, demikian untuk materi kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan, jaga kesehatan. Selamat bertemu untuk pembelajaran berikutnya. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.